مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya, kemudian yang berikutnya an-nafs. Dalam diri manusia itu ada an-nafs. Nafs ini diartikan jiwa. Jiwa ini adalah motif ya. Kalau dalam bahasa Yunani ya, soul atau jiwa itu adalah spirit ya. Makanya disebutkan spiritual ya. Jiwa itu ya spirit. Spirit itu artinya dorongan. Jadi manusia itu dia mampu berbuat itu karena adanya dorongan. Dalam Quran disebutkan dalam surat Asy-Syams, Allah itu menganugerahkan jiwa itu ada dua kecenderungan, yaitu fujur dan takwa, buruk dan baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa, kepada an-nafs itu dua kecenderungan, yaitu bisa baik dan bisa buruk. Makanya definisi akhlak apa? Akhlak itu adalah yaitu ungkapan jiwa atau dorongan jiwa. Darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui pertimbangan dan pemikiran. Jadi sebenarnya peran jiwa ini sangat besar. Kita ada di sini mengikuti kuliah ini karena ada dorongan jiwa. Dorongan jiwa kita ini yang mendorong kita untuk melakukan ini. Nanti kalau ini sudah menjadi, mungkin awal-awal akan berat ya, tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, dorongan jiwa itu kalau dilakukan terus-menerus, lama-lama jadi habits. Habits itu nanti menjadi karakter. Akhlak itu muncul karena adanya kebiasaan. Orang misalnya dorongan, kan berbohong itu juga termasuk dorongan jiwa. Kan Anda boleh milih mau bohong, mau dusta atau tidak. Anda boleh milih mau korupsi atau tidak. Itu kan pilihan semua. Biasanya jiwa itu ada dua kecenderungan itu. Kalau Anda memilih misalnya tidak korupsi, dan itu misalnya Anda pertahankan terus ya, lama-lama Anda akan menjadi orang yang berkarakter anti korupsi. Tapi kalau misalnya Anda pakai logika, nggak apa-apa, cuma 10.000 ini. Coba lihat pejabat yang korupsinya ratusan miliaran, nggak ada nilainya 10.000 ini, nggak apa-apa 10.000 ini. Itu berarti kita sebenarnya sedang latihan untuk korupsi. Dosennya enak ini gitu kan, masuk, nggak usah masuk jam 7.30, santai aja. Dosennya nggak terlalu killer, dosennya santai aja. Akhirnya kemudian masuk santai aja. Lama-lama kalau dia menyepelekan itu, akhirnya jadi kebiasaan. Dan pasti akan berlaku buat mata kuliah yang lain. Tapi ketika misalnya dari awal dorongan jiwa, pokoknya saya harus tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat. Itu latihan. Latihan untuk menjadi disiplin. Begitu pula misalnya kita, kalau kita mengerjakan tugas tepat waktu, ya, nggak mengulur-ulur waktu, maka itu akan jadi kebiasaan. Begitu pula kebiasaan tepat waktu sholat. Banyak kasus orang itu jadi meninggalkan sholat gara-gara apa? Malas itu karena apa? Karena menunda-nunda waktu sholat. Begitu baru azan, baru azan. Begitu azan sudah selesai, qomat, baru qomat. Belum takbir gitu. Begitu udah takbir, baru takbir ya. Belum amin ya kan. Begitu rakaat yang pertama, baru rakaat yang pertama ya kan? Masih ada nanti. Belum tahiyat. Begitu udah salam, baru kebingungan ya. Baru buru-buru datang ke masjid. Nah ini kan berarti kan menunda. Begitu ada satu pekerjaan, nanti dululah, tanggung nih, kan gitu. Begitu kita rapat, tanggung, sebentar lagi 5 menit, nggak taunya molor juga gitu.
5 menit lagi ternyata bisa sampai 15 menit. Tanggung nih nunggu iklan gitu. Mau sholat nunggu iklan dulu, lagi nonton TV. Nah ini kan artinya awalnya menunda-nunda ya. Lama-lama begitu udah asik ini ya ngerjain tugas ya kan, karena menunda sholat ya, sholat zuhur misalnya nanti dulu baru juga jam 12:30. Fokus, nggak tahu sama tiduran dia karena kecapean ketiduran. Begitu bangun udah di waktu asar. Akhirnya apa? Jadi meninggalkan sholat gara-gara menunda sholat. Makanya jangan pernah menunda sholat, karena dengan sebab menunda sholat Anda bisa nanti meninggalkan sholat. Contoh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu satu sore dia sedang memandangi kebun kurma. Indah sekali kebun kurma. Sampai nggak terasa tuh, saking indahnya pemandangan kebun kurmanya. Waktu asar sudah tiba, dia nggak sadar. Begitu dia sadar, wah, kalau kita lihat jam, kalau dia lihat matahari, karena belum ada jam, lihat matahari, kayaknya udah asar nih. Segera dia menuju ke masjid. Ternyata sampai di masjid orang baru selesai melaksanakan sholat berjamaah. Nyesel dia, nangis dia, taubat dia sama Allah. Lalu dia datang lagi ke kebunnya. Setelah dia laksanakan sholat, dia datang ke kebunnya. Kemudian dia mengatakan begini, wahai kebunku, gara-gara kamu kalau aku lalai dari Allah, maka mulai saat ini aku lepas engkau, aku sedekahkan engkau di jalan Allah. Itu Umar bin Khattab. Dia hukum dirinya, dia sedekahkan kebunnya itu, gara-gara kebunnya membuat dia lalai. Buat apa? Dunia membuat saya lalai. Sekarang kita bisa nggak gitu? Begitu HP membuat kita lalai, udah saya lepas nih HP nih. Nanti ada istri yang membuat lalai suami. Ini kan luar biasa ya. Nah, itulah nafs ya. Dalam Quran itu nafs itu ada 3. Ada nafsul amarah bisu, itu ayat surat 11, surat Yusuf 91. Nafsu amarah bisu, yaitu jiwa yang menyuruh melakukan perbuatan buruk. Itu memang itu ada dorongan-dorongan untuk melakukan perbuatan buruk. Kemudian ada lagi nafsul lawama, yaitu jiwa yang menyesali dirinya. Tapi ini sebetulnya masih kadang-kadang kan kita merasa menyesal ketika kita melakukan satu perbuatan buruk. Kita nyesal, sadar, gak mau ngulangin lagi lah, sehingga kita bertaubat. Ini masih bagus. Kenapa tadi saya berbohong? Kenapa tadi saya terlambat? Kenapa tadi saya itu hal-hal jiwa yang menyesal dirinya. Nafsul lawwamah. Nah, yang paling bagus ya dalam Quran itu disebutkan yang nanti akan menjadi penghuni surga itu adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwanya orang beriman, jiwa yang selalu mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan baik. Nah, kalau misalnya di dalam kajian itu ya namanya hati nurani itu, nanti jiwa tenang itu termasuk yang fungsi daripada hati nurani itu yang prospektif. Dia mau bisa menilai perbuatan yang mau dilakukan. Kalau saya melakukan ini apa dampaknya? Kalau saya melakukan ini apa manfaatnya? Sehingga akhirnya hati nurani ini bisa bekerja prospektif. Itulah kemudian disebut dengan nafsu mutmainnah. Tapi kalau jiwa yang menyesali itu seperti halnya fungsi hati nurani ya, dia bisa menilai perbuatan yang sudah dilakukan. Namanya retrospektif. Nah, itu hati jiwa yang tenang, jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah. Nanti dialah yang akan masuk ke dalam surga. Hatinya orang beriman.